Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dengan materi yang akan dipelajari, organ gerak hewan. Apa kalian tahu kalau salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian kalau tulang dan otot itu saling bekerja sama? Mereka tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Tulang tidak dapat bergerak tanpa otot. Begitu pula dengan otot. Ia membutuhkan tulang untuk tempat menempel, sehingga keduanya dapat bergerak. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Kelinci tersebut memiliki organ gerak berupa kaki dan memiliki fungsi sebagai alat untuk bergerak dengan cara melompat. Tahukah kalian kalau kelinci termasuk binatang mamalia? Mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Berikut adalah hewan-hewan yang termasuk hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Yang pertama adalah ikan. Organ geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mengarahkan tubuhnya melalui air. Di sini kita akan membahas sedikit hal tentang ikan. Ikan memiliki bentuk rudal, yaitu bentuk yang secara umum dimiliki oleh kebanyakan hewan yang hidup di air. Dengan bentuk rudal ini, ikan memiliki kelebihan dalam bergerak, yaitu yang pertama memungkinkan ikan untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Yang kedua adalah untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Selain bentuk tubuhnya yang seperti rudal, ikan juga memiliki keunikan yang lain, yaitu ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Baiklah, sekarang kita bahas hewan-hewan vertebrata yang selanjutnya. Yang kedua adalah katak. Organ geraknya berupa kaki depan yang berjari 4 dan kaki belakang yang berjari 5 dan berselaput. Fungsinya adalah untuk melompat dan berenang di air. Yang ketiga adalah burung. Alat gerak burung berupa sayap. Fungsinya adalah untuk menggerakkan, mengangkat, serta mendorong tubuhnya di udara supaya terbang. Yang keempat adalah ular. Organ gerak ular berupa tulang belakang dan tulang rusuk. Fungsinya adalah untuk bergerak dengan melata atau meliuk-liuk badannya ke kiri dan ke kanan. Yang kelima adalah kadal. Organ geraknya berupa kaki depan dan kaki belakang yang berjari 5 dan bercakar di ujungnya. Fungsinya adalah untuk berjalan dan memanjat pohon. Yang terakhir adalah kambing. Kambing memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki. Fungsinya untuk berjalan. Selain vertebrata, kita akan belajar tentang hewan avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi. Semua hewan itu tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang mendasar antara ciri hewan vertebrata dengan avertebrata dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di dalam tubuh, sementara avertebrata tidak.
Hewan vertebrata umumnya berukuran besar, sementara avertebrata berukuran kecil. Secara umum, hewan vertebrata memiliki gerakan yang lincah dan cepat, sementara hewan avertebrata memiliki gerakan yang lambat. Marilah kita simak teks organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Di dalam teks tersebut, kita dapat melihat ada judul teks, kemudian ada yang namanya paragraf. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya. Setiap paragraf memiliki ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini termuat di dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, bisa berada di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tetapi secara umum pada tahap sekolah dasar ini, kita banyak menjumpai teks yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Marilah kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks organ gerak manusia dan hewan. Kita dapat mengambil contoh dari paragraf 1, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf yang telah kita baca tadi, kita dapat menentukan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf terletak pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembangnya ada beberapa kalimat, yaitu 1. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua adalah makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kesimpulannya yaitu ide pokok yang berada di dalam suatu kalimat utama di suatu paragraf hanya ada satu kalimat saja. Selain kalimat utama itu adalah kalimat pengembang, dan jumlah kalimat pengembang itu bisa lebih dari satu. Sekarang coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Rangkaian gambar dan teks semacam ini sangat menarik sekali, bukan, untuk dibaca? Nah, rangkaian gambar itu disebut sebagai rangkaian gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari sebuah gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang fungsinya untuk mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini adalah ragam dari gambar ilustrasi, antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Adapun corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, kalau yang ini adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari objek aslinya. Yang ketiga adalah gambar kartun.
Kartun merupakan gambar yang fungsinya untuk menghibur dan isinya berupa humor. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus membuat suatu gagasan terlebih dahulu. Dalam menentukan gagasan ini, kita harus menentukan pula adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, berdasarkan imajinasi sendiri. Pewarnaan yang dapat kita gunakan yaitu cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Masih ingatkah kalian dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di dalam tubuh Garuda terdapat 5 simbol yang mewakili 5 butir di dalam Pancasila. Nah, kali ini kita itu akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yuk kita jabarkan mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama memiliki simbol berupa bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang dapat kita ambil dari sila ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Contohnya yang pertama, kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Untuk sila yang kedua yang memiliki simbol berupa rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai berupa mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk sila yang ketiga yang memiliki simbol berupa pohon beringin dan berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat yang memiliki simbol berupa kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Untuk sila yang kelima, dengan simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Menghindari diri dari sifat boros dan bergaya hidup mewah. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain,
dan menolong dan menghargai orang lain. Sekarang kita akan mempelajari peta kondisi geografis negara Indonesia. Peta geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan letak sebenarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit wilayah Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra yang mengapit wilayah Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekian video pembelajaran tema 1, subtema 1 kita hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.